Pernah kepikiran gak sih kalau mengejar kebahagiaan itu sebenarnya egois? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah gagasan yang cukup radikal dari buku Desiring God karya John Piper. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi mengubah cara pandang kita soal iman dan sukacita. Oke, jadi alurnya begini. Kita mulai dari ide yang agak mengejutkan soal sukacita. Terus kita lihat masalah mendasar yang kita semua hadapi. Dari situ kita akan bongkar solusinya yang luar biasa. Dan apa sih arti sejati dari sebuah pertobatan itu? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Apa kita ini harus memilih antara bikin Tuhan seneng atau bikin diri kita sendiri seneng? Seolah-olah dua hal itu bertentangan. Kita kan sering banget ya denger, katanya kita harus mengorbankan kebahagiaan kita demi Tuhan. Tapi gimana kalau ternyata itu bukan pilihan yang harus kita buat sama sekali? Nah, ini dia nih ide kuncinya. Ternyata hasrat Tuhan untuk dimuliakan dan hasrat kita untuk bahagia itu bukan dua jalan yang berbeda. Justru keduanya bertemu di satu titik tujuan yang sama. Luar biasa kan? Konsep inilah yang disebut hedonisme Kristen. Namanya emang kedengeran aneh ya, tapi intinya simple banget kok. Kewajiban terbesar kita untuk memuliakan Tuhan itu justru terpenuhi saat kita menemukan kesenangan terbesar kita di dalam Dia. Keduanya tuh satu paket. Tapi, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih konsep sukacita ini jadi penting banget? Nah, untuk ngerti itu, kita perlu mundur sedikit dan ngelihat masalah mendasar yang dihadapi semua manusia yang dibangun dari beberapa kebenaran penting. Logikanya gini nih. Pertama, Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya. Kedua, tugas kita ya hidup untuk kemuliaannya itu. Ketiga, nah ini dia masalahnya. Kita semua gagal total dalam hal itu. Akibatnya, yang keempat, kita semua ada di bawah ancaman hukuman. Dan ini bukan soal kesalahan kecil ya. Menurut Alkitab, kegagalan ini tuh pelanggaran serius. Upahnya atau konsekuensinya sangat berat, maut. Bahkan, seorang pemikir seperti Jonathan Edwards berargumen begini, karena kita berdosa terhadap Tuhan yang tak terbatas, maka dosa kita itu jadi kejahatan yang tak terbatas juga. Artinya, hukumannya pun pantasnya tak terbatas. Wah, ini bikin kita sadar betapa kita butuh banget sebuah solusi. Setelah lihat masalah yang kelihatannya buntu banget, pertanyaannya, apa masih ada harapan? Jawabannya, tentu saja ada. Dan disinilah ceritanya mulai berbalik. Inilah kebenaran kelima yang sering kita sebut kabar baik atau Injil. Tuhan sendiri yang menyediakan jalan keluarnya. Dia nggak membiarkan kita begitu saja. Ayat ini ngejelasin konsep intinya dengan sangat indah. Konsep ini namanya substitusi. Kristus yang nggak pernah berbuat salah, dia yang menanggung hukuman kita. Tujuannya supaya kita di dalam dia bisa dianggap benar di hadapan Tuhan. Oke, jadi ada masalah dan ada solusinya. Pertanyaan berikutnya, terus gimana caranya kita bisa menerima solusi itu? Jawabannya adalah lewat pertobatan atau konversi. Tapi ternyata ini bukan sekedar keputusan sesaat. Jawaban sederhananya ada di sini. Manfaat dari pengorbanan Kristus itu diberikan kepada siapapun yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Nah, disinilah letak keajaibannya. Ada dua sisi dari koin yang sama. Yang pertama, konversi. Ini adalah respon kita, bagian kita, bertobat dan beriman. Tapi ini yang luar biasa. Kita nggak akan pernah bisa melakukan itu tanpa yang kedua, regenerasi. Ini murni pekerjaan Tuhan. Dialah yang secara supernatural menciptakan hati yang baru di dalam kita, yang membuat kita jadi bisa bertobat. Alkitab sendiri menggambarkan keajaiban regenerasi ini persis seperti transplantasi hati rohani. Hati kita yang keras kayak batu diganti dengan hati yang baru, yang taat. Ini mengubah hasrat terdalam kita. Nah, kita sampai di bagian akhir nih yang bakal mengikat semuanya kembali ke gagasan awal kita soal sukacita dan kebahagiaan. Yesus pernah ngasih gambaran yang pas banget soal pertobatan. Bayangin, ada orang nemu harta karun terpendam di sebuah ladang. Apa yang dia lakukan? Saking senangnya, dia langsung jual semua yang dia punya buat beli ladang itu. Pertobatan sejati itu ya kayak gitu, bukan sebuah kewajiban yang berat, tapi sebuah penemuan harta yang paling berharga. Jadi poin pentingnya adalah, iman itu bukan cuma percaya serangkaian fakta, iman itu adalah saat kita melihat Kristus sebagai harta karun yang tak ternilai, lalu dengan penuh sukacita kita memeluknya. Jadi pada dasarnya,
Konversi itu adalah soal perubahan selera rohani kita. Kita dikasih kemampuan baru yang supernatural untuk merasakan kemuliaan Tuhan, dan ternyata rasanya itu jauh lebih memuaskan dari apapun di dunia ini. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Bagaimana jika kunci dari iman yang sejati itu sebenarnya bukan soal kita berusaha lebih keras, memaksakan diri, tapi soal kita terpikat oleh sebuah kenikmatan yang jauh lebih superior, yang cuma bisa ditemukan di dalam Tuhan.